Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Direktur Utama PT Permata Bunda Abadi, Dr. Karisma Esa Mukti Mas, MH. Yang kami hormati Direktur SDM dan Umum Bapak Gunawan Aineka SH MH, Certified Mediator, Certified Legal Auditor. Yang kami hormati Komite Medik, dokter spesialis dan dokter umum Rumah Sakit Taman Harapan Baru. Yang kami hormati seluruh manajer dan supervisor Rumah Sakit Taman Harapan Baru beserta jajaran, dan seluruh tamu undangan dan rekan kerja Rumah Sakit Taman Harapan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Karisma selaku Direktur PT Cakram Wisnu Medika dan PT Permata Bunda Abadi yang telah bersedia hadir dalam acara Grand Opening Kamar VIP dan VVIP di lantai 2 Rumah Sakit Taman Harapan Baru. Kemudian untuk jajaran direksi Rumah Sakit Taman Harapan Baru, Bapak Kamal, Bapak Jamilus, Pak Gunawan, kemudian dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit Taman Harapan Baru, serta aktivitas hospitalia Rumah Sakit Taman Harapan Baru. Hari ini kita melakukan sebenarnya ini bukan grand opening yang mungkin lebih ke transformasi dari ruangan yang sebenarnya sebelumnya sudah ada, namun kita rubah menjadi suatu ruangan yang menjadi lebih modern untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat atas untuk pelayanan kesehatan. Di masa modern yang sekarang ini, masyarakat ini ingin pelayanan kesehatan yang rasanya tuh seperti di rumah gitu kalau lagi dirawat di rumah sakit. Sehingga kami di Rumah Sakit Taman Harapan Baru ini ingin menjawab kebutuhan dari masyarakat ini dengan memberikan tempat yang kalau dia dirawat tuh bisa bekerja di rumah sakit. Jadi kalau kamar itu udah ada ruang kerja sendiri, kemudian ada kalau penunggunya tuh nanti ada tempat tidur untuk menunggu, kemudian ada dispensernya, ada kulkasnya gitu. Jadi seperti di rumah gitu. Jadi kalau dirawat di sini, sehingga pasien-pasien kita akan lebih merasa homey untuk dirawat di sini. Harapan kami ke depannya dengan adanya ruang VIP yang baru ini dapat memberikan rasa nyaman dan aman serta pelayanan yang maksimal untuk pasien-pasien yang akan datang ke Rumah Sakit Taman Harapan Baru. Kemudian harapannya selanjutnya adalah supaya kami dapat memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat di sekitar sini, di sekitar Kota Bekasi, sehingga Rumah Sakit Taman Harapan Baru bisa menjadi rumah sakit pilihan masyarakat di sekitar Kota Bekasi. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya yang beragama Islam akan saya pimpin berdoanya. Untuk yang beragama lainnya silakan berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa
mengangkat tangan serta menundukkan kepala kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dengan khusyuk dan ikhlas. Ilahil karim, antal karim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Pada hari yang mulia ini, kami berkumpul untuk meresmikan ruang VIP dan VVIP Rumah Sakit Taman Harapan Baru ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah pemilik dan penguasa segala kesembuhan. Jadikanlah rumah sakit ini sebagai tempat yang Engkau berkahi, tempat yang menjadi sebab turunnya rahmat dan kesembuhan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang sakit. Limpahkanlah taufik dan hidayah-Mu kepada seluruh pengurus, pemimpin, tenaga medis dan karyawan. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka dalam menjalankan tugas mulia ini. Hiasilah hati mereka dengan keikhlasan, kejujuran, dan kasih sayang dalam melayani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah setiap tindakan dan upaya yang dilakukan di tempat ini sebagai amal ibadah yang Kau terima, dan jadikanlah tempat ini aman dari segala mara. Mari kita hitung mundur ya Bapak-bapak Ibu, bersama-sama. 3, 2, 1. Kecil aja biar nggak usah banyak-banyak. Mari Dokter Edi. Tangan dong. Ini VIP. VIP. Ini nanti ada sofa paper. Mari VIP. Kalau yang baru bedanya luas. Terkait grand opening VVIP dan VIP ini gimana nih Bu? Oke, mungkin dari saya dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Dr. Karisma, perkenalkan dari Direktur Permata Bunda Abadi. Jadi visi besar kami terhadap rumah sakit yang kebetulan alhamdulillah merupakan rumah sakit yang baru kita lakukan akuisisi. Lalu dalam visi akuisisi yang kami berikan adalah rumah sakit ini nantinya akan berubah, bertransformasi menjadi lebih menyesuaikan ke bagaimana pasar-pasar di Bekasi, khususnya untuk pasien-pasien Bekasi. Dan renovasi ini adalah bentuk nyata kami ini sebagai barometer contoh yang nantinya akan secara berkelanjutan kita akan lanjutkan ke ruangan-ruangan yang lainnya dan akan ada penambahan fasilitas yang lainnya. Jadi nanti secara detail mungkin akan dijelaskan kepada dari Dokter Andara kepada teman-teman semua. Oke. Bu, untuk kamar VVIP-nya berapa dan VIP-nya ada berapa ya Bu? Oke.
Kalau di rumah sakit THB sendiri ini sebenarnya kan kamarnya itu ada 100 bed. 100 bed untuk kelasnya itu ada sekitar 50% itu kelas. Kamar VIP-nya ada sekitar 50%-nya lagi. Namun di yang baru kita renovasi ini ada 9 kamar, 7 kamar VIP, 2 kamar VVIP. Kenapa kita renovasi? Supaya kita dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat untuk perbaharuan fasilitas dari rumah sakit ini sendiri. Untuk diinformasikan mungkin rate harganya berapa untuk VVIP dan VIP gitu? Kalau VIP di sini harganya 1 juta, kalau untuk VVIP di 1,5 juta. Fasilitas sendiri yang ada di dalam VIP dan VVIP apa nih Bu? Kalau di VIP itu ada tentunya tempat tidur pasien, kemudian ada sofa bed, ada kulkas, ada dispenser. Kalau di VVIP-nya tambahannya adalah bukan sofa bed tapi tempat tidur penuh. Mungkin saya tambahkan ada fasilitas tambahan yang unik divisi kami dalam perubahan renovasi ini adalah working space untuk penunggu. Jadi kita memang memfasilitasi, kita tahu sendiri Bekasi ini orangnya sangat giat sekali bekerja dalam hal ini. Jadi WFH-nya juga tinggi. Jadi dalam kondisi sakit pun masih memungkinkan mereka untuk produktif. Nah, jadi kita ada spot untuk mereka dapat tetap bekerja atau produktif. Itu yang menjadi nilai tambah yang itu kita didiskusikan di dalam PT dengan manajemen rumah sakit untuk membuatkan hal yang sama di fasilitas yang lainnya. Mungkin keunggulan dari rumah sakit THB ini kan sebagai promosi juga nih Bu. Dari rumah sakit lain yang ada di Kota Bekasi apa sih Bu? Mungkin dari Bu Andara sendiri. Sebenarnya ini kami ingin membuat satu one stop service layanan kesehatan di yang mungkin belum banyak rumah sakit yang punya. Jadi jika ada satu pasien mengalami satu penyakit, jadi tidak perlu dirujuk kemana-mana, tapi kita akan melayani hanya di satu rumah sakit ini saja. Progres itu sedang kami lakukan sehingga untuk melengkapi supaya pasien itu nggak lari kemana-mana nih untuk melakukan pelayanan kesehatan. Saat ini status rumah sakit THB sebagai status tipe apa nih Bu? Sekarang statusnya tipe C. Tipe C. Memang kita tidak ada rencana untuk menambah menjadi tipe B, tapi kita akan melengkapi pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit THB. Untuk kayak radiologi itu lengkap semua Bu di sini. Laboratorium. Radiologi, laboratorium, kemudian IGD kita semuanya lengkap. Kita juga akan mengadakan perbaruan di CT scan, kemudian kita juga akan melakukan penambahan ruang rawat inap nanti di lantai 6. Lantai 6 ya. Untuk tenaga ahlinya ada berapa ya Bu? Dokternya berapa dan perawatnya berapa? Kalau untuk dokter sendiri kita punya 25 dokter. Cukup lengkap untuk dokter yang secara dasarnya harus ada di rumah sakit. Sekarang kita ada penambahan dokter jantung juga. Mungkin di daerah Bekasi ini cukup susah untuk dapetin dokter jantung. Kita sudah ada dokter jantung di sini. Kemudian kita berencana untuk ada penambahan dokter bedah saraf, bedah ortopedi, kemudian bedah urologi dan lain-lain. Kemudian untuk perawatnya sendiri kita ada sekitar 50 perawat yang tersebar di seluruh rumah sakit, di poliklinik, di rawat inap dan lain-lain. Kalau sejarah berdirinya THB dari tahun berapa nih Bu? Ini dari tahun 2012. Sebelumnya memang dimiliki oleh Dr. Objin. Kemudian di tahun ini diakuisisi oleh salah satu perusahaan manajemen ya kita sebenarnya untuk dapat kita kembangkan menjadi satu komunitas healthcare yang lebih baik. Mungkin terakhir Bu, ini kan perbatasan kota dan kabupaten Bu ya. Nah mungkin ada tidak pasien kabupaten tetap juga dirujuk mendapatkan pelayanan juga di THB ini gitu.
kita tidak membatasi pelayanan kepada pasien manapun, mau dari Jakarta, dari kabupaten, dari kota. Yang selalu saya katakan ke teman-teman adalah satu, tidak membatasi wilayah. Yang kedua, kita tidak pernah membatasi penjaminan. Pasien asuransi, BPJS, umum, semuanya kita akan layani dengan pelayanan yang sama, tidak ada perbedaan. Dari pelayanan. Jadi Itu tetap yang masyarakat, komitmen kami. tetap masyarakat yang menggunakan BPJS tetap di sini dilayani dengan baik ya Bu ya. Betul Komitmennya sekali. seperti itu ya. Betul. Siap. Cukup. Oke. Makasih Bu Terima kasih, Andara. Bu. Bu Terima kasih, Dokter. Pak. Sama-sama.